Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Nurjanah dengan NIM 2321508003, mahasiswi program studi hukum keluarga semester 3, membuat video UTS dari penjelasan kitab Fikih Islam wa Adilatuhu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar fikih munakahat dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sofyan SHI MH. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian nikah dan hukumnya dalam syariat. Secara bahasa, pernikahan itu mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Kemudian secara syariat, sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, persusuan dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan, bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat itu melarang poliandri dan membolehkannya poligami. Para ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan. Adanya kata perempuan, maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci muskil. Demikian juga dengan kalimat yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat. Maksudnya itu yang tidak termasuk seperti perempuan semahram, jin perempuan, dan manusia air. Itu karena perbedaan jenis. Karena itu dilihat dari firman Allah yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dalam Quran Surah An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menjelaskan maksud dari firman Allah yang dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang berarti, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Maksudnya wanita dari kalangan manusia. Oleh karenanya tidak halal menikahi dari jenis yang lain dengan tanpa dalil. Juga karena jin dapat berubah-ubah dengan berbagai macam bentuk. Kadang jin bisa berubah menjadi lelaki, kadang juga jin bisa berubah menjadi perempuan. Dan dengan tadi disebutkan kata sengaja, maka tidak termasuk di dalamnya kehalalan bersenang-senang dengan cara membeli budak untuk perseliran. Para ulama yang lain menggunakan kalimat bitariki aslahah, artinya dengan cara original sebagai ganti dari kata sengaja. Sebagian ulama Hanafiyah juga mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk memberikan hak milik untuk segala manfaat dari kemaluan. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, apakah secara syariat yang dimaksud dengan nikah itu hubungan intim atau dia itu akad? Menurut para ahli ilmu usul fikih dan bahasa, kata nikah digunakan secara hakikoh atau hakikoh itu arti yang sebenarnya, yaitu hubungan intim, dan secara majas atau kiasan untuk arti akad. Sekiranya kata nikah itu tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22.
Oleh karena itu, perempuan yang dizinai oleh seorang ayah diharamkan dinikahi oleh seorang anak, maksudnya semua keturunan. Pengharaman atas semua keturunan ini ditetapkan oleh Al-Quran. Adapun pengharaman perempuan yang dinikahi dengan akad yang benar atas semua keturunan merupakan ijma' dari para ulama. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Jika aku menikahimu, maka kamu aku ceraikan." Syarat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan hubungan intim. Demikian juga ia menalak bain istrinya tersebut sebelum berhubungan intim, kemudian ia menikahinya lagi. Maka si istri secara otomatis terceraikan setelah terjadinya hubungan intim, bukan sekedar terjadinya akad nikah. Kata nikah di dalam bahasa Arab menurut para ahli fikih dari para senior 4 mazhab merupakan kata yang digunakan secara hakiki atau sebenarnya dalam mengungkapkan kata akad. Sedangkan digunakan secara majas atau kiasan ketika mengungkapkan makna hubungan intim, karena itu sudah masyhur di dalam Al-Quran dan hadis. Az-Zamakhsyari dari kalangan ulama mazhab Hanafi berkata, di dalam Al-Quran tidak ada kata nikah yang berarti hubungan intim, kecuali firman Allah yang artinya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Itu karena ada hadis sahih yang berbunyi artinya hingga kamu merasakan air spermanya. Maksudnya adalah akad nikah, sedangkan makna hubungan intim diambil dari hadis tersebut. Kemudian hukum pernikahan dan hikmah disyariatkannya. Yang pertama kita lihat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Kemudian kita lihat lagi dalam Quran Surah An-Nur ayat 32, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kemudian kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya. Kemudian kita lihat dari ijma', kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan itu merupakan hal yang disyariatkan. Berikutnya adalah sifat pernikahan yang sesuai syariat. Yang pertama ada fardu. Fardu menurut kebanyakan para ulama fikih, hukum pernikahan adalah wajib jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah. Ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan zina dengan cara berpuasa atau lainnya. Maka karena itu ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban, maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama, antara wajib dan fardu itu tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua itu ada haram. Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman, maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya, itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya ia tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya,
Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 33. Juga dari hadis Nabi SAW sebelumnya yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut diutamakan untuk menikah, karena tabiat seorang lelaki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sifat yang kacau. Demikian juga tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan terjatuh ke lembah perzinahan. Kemudian yang ketiga ada makruh. Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam mazhab Hanafi, makruh itu ada dua macam. Yang pertama makruh tahrimi atau makruh yang sudah mendekati haram. Kemudian ada makruh tanzihi atau yang makruh itu mendekati halal, sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama Syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan muhalil, jika tidak mensyaratkan di dalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya. Pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan atau kemerdekaannya atau dengan nasab tertentu. Kemudian yang keempat dianjurkan dengan kondisi stabil. Menurut jumhur ulama selain mazhab Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil. Sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan, ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan jikanya ia tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan umat manusia. Lanjut ke materi berikutnya adalah menjaga kehormatan ayah. Demi merealisasi anjuran syariat dalam menikah, para ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang masyhur berkata, seorang anak laki-laki atau perempuan harus menjaga kehormatan ayah dan kakek mereka, karena pernikahan merupakan salah satu kebutuhan penting mereka, seperti halnya nafkah dan memberi sandang. Itu juga agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan yang menyebabkan kehancuran. Seorang anak harus mengulang lagi kewajiban untuk menjaga kehormatan ayah. Jika istri ayah telah meninggal dunia, atau pernikahannya batal karena ayah tidak menerimanya, atau juga jika ia membatalkan pernikahan karena cacat yang diderita istrinya. Dalam pendapat yang paling benar, hal itu juga berlaku jika ia menceraikannya karena suatu halangan syar'i. Kewajiban untuk menjaga kehormatan ayah itu mempunyai dua syarat. Syarat pertama, bagi orang yang dalam kenyataannya tidak mampu membayar mahar, itu tidak berlaku jika sang ayah mampu membayar mahar dengan cara bekerja. Kemudian syarat kedua, bagi orang yang membutuhkan untuk menikah, yaitu orang yang mempunyai libido atau hawa nafsu tinggi, sekalipun tidak dikhawatirkan akan berzina, atau ia mempunyai seorang anak perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya, seperti anak perempuan kecil dan seorang nenek yang masih cantik. Diharamkan meminta menikah bagi orang yang kuat membujang serta sabar. Kemudian, apakah pernikahan itu ibadah? Menurut ulama Syafi'iyah, pernikahan itu termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan duniawi, seperti jual beli dan lain-lain. Jadi ia bukan merupakan ibadah. Itu dengan dalil bahwa pernikahan sah dilakukan oleh orang kafir. Seandainya pernikahan adalah ibadah, maka pastilah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Perbuatan ibadah adalah perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu. Namun pendapat di atas dibantah bahwa sekalipun pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang kafir, karena itu merupakan bentuk dari memakmurkan dunia, seperti sama halnya memakmurkan masjid dan tempat-tempat ibadah.
Perbuatan ini boleh dilakukan oleh seorang muslim dan merupakan ibadah, juga boleh dilakukan oleh orang kafir dan bukan merupakan ibadah. Dalil bahwa pernikahan itu adalah ibadah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah hanya diperoleh dari perintah syariat. Pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan atau manfaat. Di antaranya adalah menjaga diri dan menciptakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara manfaat pernikahan itu menjaga diri dan menciptakan keturunan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam kelamin salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Tapi dalil Imam Syafi'i itu dianggap lemah. Sebagaimana yang telah disebutkan, Imam Nawawi dia termasuk ulama yang membujang. Jika orang yang tidak mempunyai hasrat menikah tidak beribadah, sedangkan ia mempunyai kemampuan materi untuk menikah, maka menikah itu lebih utama. Itu menurut pendapat yang paling benar. Itu agar pengangguran dan waktu luang tidak membuatnya terjerumus ke dalam hal-hal yang jelek. Kemudian dia berkata lagi, pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan mempunyai kemampuan materi untuk melakukannya. Jika ia tidak mempunyai materi, maka ia dianjurkan tidak menikah dan berusaha menekan syahwatnya dengan cara berpuasa. Jika ia tidak membutuhkan untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan materi, maka ia dimakruhkan untuk menikah. Akan tetapi jika ia mempunyai materi, maka ia tidak dimakruhkan. Para ulama Zahiriyah berkata, sesungguhnya menikah dalam kondisi stabil itu hukumnya fardu, selagi seseorang itu mampu untuk melaksanakannya. Itu dengan dalil pengertian tekstual dari ayat-ayat dan hadis sebelumnya. Perintah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu berfungsi untuk mewajibkan. Oleh karenanya pernikahan itu hukumnya wajib. Bantahan bagi mereka adalah bahwasanya wajib itu berarti sunnah dan anjuran, dengan dalil dalam surah An-Nisa ayat 3 yang memberi pilihan dengan 2, 3 atau 4 perempuan, juga dalam surah An-Nisa ayat 3 yang artinya budak-budak yang kamu miliki. Juga karena Nabi SAW tidak mengharuskan setiap orang untuk menikah. Kemudian lanjut ke rukun-rukun pernikahan. Rukun menurut para ulama Hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan bersamaan dengannya, atau dengan kata lain merupakan rukun itu harus ada, hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyhur, rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya, atau hal yang menentukan esensi sesuatu baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Para ulama bersepakat bahwa ijab dan kabul adalah rukun, karena dengan keduanya, salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiyah hanya ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4, yaitu sigot atau ijab dan kabul, kemudian mempelai wanita atau istri, kemudian mempelai pria atau suami dan wali. Suami dan wali adalah 2 orang yang mengucapkan akad, sedangkan hal yang dijadikan akad adalah bersenang-senang yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar itu bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi, itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fikih. Menurut ulama Hanafiyah,
Ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan qabul menurut mereka adalah perkataan yang keluar dari yang kedua dari salah satu pihak yang berakad. Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab. Jika qabul itu diucapkan sebelum ijab, maka bukan namanya qabul karena sudah tidak bermakna lagi. Qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami. Jika seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, "Nikahkanlah dirimu kepadaku," kemudian si perempuan menjawab, "Aku terima." Menurut para ulama Hanafiyah, ucapan yang pertama merupakan ijab, sedangkan yang kedua merupakan qabul. Tapi menurut jumhur ulama justru kebalikan, karena wali perempuanlah yang memberikan hak milik kepada para suami untuk bersenang-senang, maka perkataannya merupakan ijab. Sedangkan si suami yang menginginkan memiliki hak tersebut oleh karenanya disebut qabul. Perundangan Syariah Pasal 5 telah mencantumkan bahwasanya pernikahan dapat terlaksana dengan ijab dari salah satu pihak yang melakukan akad dan qabul dari pihak yang lain. Lanjut ke materi berikutnya adalah sigot pernikahan, lafal-lafal pernikahan. Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. Yang dimaksudkan dengan akad di sini adalah makna masdarnya, yaitu al-irtibat atau keterikatan. Syariat menghukumi bahwa ijab dan qabul ada lahir dan saling mengikat secara legal. Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal ijab dan qabul diantaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan. Adapun lafal-lafal yang disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal "aku nikahkan" dan "aku kawinkan". Itu karena keduanya sudah ada di dalam Al-Quran dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 37 yang artinya, "Dan kami telah mengawinkan dia", dan firman lainnya, "Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian". Itu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 22. Sedangkan lafal-lafal yang telah disepakati akan ketidakabsahannya oleh para ahli fikih adalah lafal-lafal yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang, juga tidak menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup, seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan, dan lain sebagainya. Adapun lafal yang masih mereka perselisihkan adalah seperti lafal menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi, atau yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. Kemudian para ulama Hanafiyah dan Malikiyah menurut pendapat yang paling kuat berkata, pernikahan itu sah dilakukan dengan lafal-lafal yang masih diperselisihkan dengan syarat adanya niat atau indikasi yang menunjukkan akan pernikahan seperti adanya mahar, mengundang masyarakat, dan saksi. Karena yang diminta adalah pengenalan akan keinginan kedua pihak mempelai dan kedudukan lafal tidak penting. Dalam teks agama ada lafal yang menunjukkan pernikahan dengan lafal menghadiahkan dan memberi hak milik. Kemudian para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata, tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafal-lafal tersebut dan tidak sah kecuali dengan lafal nikah dan kawin, karena keduanya telah termaktub di dalam Al-Quran sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oleh karenanya harus
cakupkan sigot dengan kedua kata tersebut. Pernikahan tidak akan sah jika menggunakan lafal selain dua kata yang tadi, yaitu nikah dan kawin. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafal khusus. Sedangkan mengenai ayat ke-57 dalam surah Al-Ahzab yang berisi mengenai seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW merupakan kekhususan beliau. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim memakai kata malakatu, artinya aku berikan hak milik. Boleh jadi merupakan dari perawi hadis atau bisa jadi perawi meriwayatkan dengan makna karena menyangka bahwa lafal al-milku sama dengan lafal al-zawaj. Sekalipun riwayat tersebut sahih, akan tetapi itu bertentangan dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata zawajtu. Ringkasan pendapat tersebut sebagai berikut. Menurut para ulama Hanafiyah, pernikahan sah dengan semua lafal kata yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibah, memberi, memberi lafal hibah, memberi hadiah, tamlik, memberi hak milik, sedekah, pemberian pinjaman, jaminan, perdamaian, pertukaran, menjual dan membeli. Dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Menurut pendapat yang paling benar, tidak sah menikah dengan mengucapkan aku menikahi separuh dirimu. Demi lebih berhati-hati dalam masalah tersebut, bahkan harus mengiringi dengan lafal yang menunjukkan akan keseluruhan jiwa dan raga si perempuan dengan lafaz azzar, punggung, dan al-batin. Sedangkan menurut para ulama Malikiyah, pernikahan itu sah dengan lafal at-tazwi, mengawinkan, dan at-tamlik, memberi hak milik, dan lafal-lafal yang senada dengan kedua lafal tersebut seperti hibah, sedekah, dan pemberian. Untuk melakukan akad tidak diperlukan penyebutan mahar, sekalipun mahar adalah sesuatu yang harus ada. Dengan demikian, mahar tersebut menjadi syarat akad nikah agar sah, seperti halnya saksi, kecuali jika ia memakai lafal hibah. Kemudian, lafal-lafal dalam akad nikah itu ada 4. Yang pertama, lafal yang secara mutlak akad menjadi sah, baik orang yang akad tersebut menyebutkan mahar maupun tidak. Lafal tersebut adalah ankahtu, aku nikahkan, dan zawajtu, aku kawinkan. Kemudian lafal yang akan menjadi sahnya akad jika menyebutkan mahar, jika tidak disebutkan maka akad tersebut tidak sah, yaitu lafal wahabat, aku hadiahkan. Yang ketiga, lafal yang masih mengandung keraguan, yaitu setiap lafal yang mengandung arti langgeng seumur hidup, seperti perkataan aku menjual putriku kepadamu dengan mahar sekian, atau perkataan aku memberimu hak milik atasnya, atau aku halalkan, aku berikan dia kepadamu. Ada yang mengatakan juga bahwa akad nikah tersebut sah jika menyebutkan mahar. Pendapat lain berkata bahwa akad tersebut secara mutlak tetap tidak sah. Kemudian lafal yang telah disepakati tidak sah untuk melakukan akad, yaitu semua lafal yang tidak mengandung pengertian langgeng seumur hidup, seperti menahan, menghentikan, menyewakan, meminjamkan, dan pendapat itulah yang kuat. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad nikah sah dengan lafaz tazwij atau mengawinkan dan inkah, menikahkan saja, tidak dengan selain kedua lafal tersebut. Itu yang dilakukan hanya mencukupkan lafal yang seperti terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ada al-muwata atau saling memberi. Para ahli fikih bersepakat bahwa akad nikah tidak sah dengan menggunakan al-muwata. Itu demi menghormati alat vital, arjensi, dan kemuliaannya. Akad nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafal yang sarih atau jelas, atau kinayah atau sindiran. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, dengan lafal sarih menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagaimana yang disebutkan. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi, akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal ikrar atau pengakuan. Maksudnya lafal ikrar itu bukan termasuk sigat akad. Seandainya seorang perempuan berkata,
Aku mengakui bahwa kamu adalah suamiku, tapi sebelumnya tidak pernah terjadi ikatan pernikahan antara dia dan si lelaki tersebut, maka hal tersebut menjadi tidak sah. Karena pengakuan itu dilakukan atas sesuatu yang sudah ada, bukan sekedar mengarang cerita. Kemudian masuk ke lafal-lafal yang diubah. Menurut para ulama Hanafiyah, akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal-lafal yang diubah, karena tidak benar maksudnya. Akan tetapi, jika suatu kaum telah sepakat untuk mengucapkan lafal tersebut dengan pelafalan yang salah ini, sekiranya dengan lafal yang salah tersebut mereka bermaksud untuk penghalalan bersenang-senang dengan perempuan, dan itu timbul dari maksud dan kehendak mereka, maka akad nikahnya menjadi sah. Karena lafal tersebut dalam keadaan semacam ini menjadi kosakata baru dari mereka. Maksudnya lafal tersebut telah menunjukkan makna pernikahan menurut adat mereka. Oleh karena itu pernikahan sah dilakukan dengan lafal tersebut. Begitu juga dengan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah hanya memahami lafal tersebut merupakan bentuk pengungkapan dari pernikahan. Juga tidak bermaksud selain makna pernikahan tersebut menurut adat mereka. Para ulama Syafi'iyah berkata bahwa akad nikah itu sah dilakukan dengan lafal-lafal yang diubah. Kemudian, lafal-lafal yang bukan bahasa Arab. Kebanyakan para ahli fikih bersepakat bahwa orang asing atau bukan Arab yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab tetap sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan yang ia pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab, maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna tazwi, atau mengawinkan, atau inkah. Sekarang kata tersebut mencakup makna yang terkandung di dalam bahasa Arab. Akan tetapi jika orang yang melakukan akad pandai berbahasa Arab, maka menurut jumhur ulama dan pendapat paling benar dalam mazhab Syafi'i untuk mengucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk bisa saling dipahami. Karena tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi di dalam setiap bahasa. Karena dia menggunakan lafalnya yang khusus, maka akad nikahnya sah. Sebagaimana ketika dilakukan dengan menggunakan lafal bahasa Arab, para ulama Hanabilah berkata, akad nikah tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barang siapa yang mampu mengucapkan lafal nikah dengan bahasa Arab, maka akad nikahnya tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan selain bahasa Arab, karena ia telah berpindah dari lafal tazwij dan inkahi, padahal dia mampu untuk mengucapkannya. Oleh sebab itu pernikahannya tidak sah sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafal hibah atau hadiah, menjual dan menghalalkan. Perundangan Syariah pasal 6 mengambil pendapat jumhur ulama. Pasal tersebut berbunyi, ijab dan qabul dalam akad nikah tidak dapat dilakukan dengan lafal-lafal yang menunjukkan atas makna nikah, baik secara bahasa maupun adat istiadat. Kemudian masuk ke pembahasan sigat fi'il atau sigat bentuk kata kerja. Terkadang bentuk fi'il dalam ijab dan qabul berupa madi atau masa lampau, mudhari masa sekarang, dan amar atau kata perintah. Para ahli fikih bersepakat akan sahnya akad nikah dengan menggunakan bentuk fi'il madi. Mereka berselisih mengenai fi'il mudhari dan amar. Yang pertama, akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan fi'il madi. Contohnya, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki, "Aku nikahkan kamu dengan putriku Fulanah dengan mahar sekian." Lantas mempelai laki-laki menjawab, "Aku menerima" atau "Aku ridho." Karena maksud pengucapan dengan bentuk fi'il ini adalah melangsungkan akad nikah saat itu juga. Dengan demikian, akad nikah itu sah tanpa harus bergantung kepada niat atau indikasi untuk menikah. Kemudian yang kedua, adapun akad dengan menggunakan fi'il mudhari, seperti mempelai lelaki berkata kepada mempelai perempuan dalam majelis akad, "Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian." Lantas si perempuan menjawab, "Aku menerima" atau aku ridho. Sah akadnya menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jika terdapat indikasi yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad nikah seketika itu, bukan janji untuk masa yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan tempat akad
yang telah siap untuk dilangsungkannya akad nikah. Keberadaan kesiapan tempat tersebut menghilangkan keinginan untuk sekedar melakukan pernajian atau tawar-menawar pernikahan. Kesiapan itu juga menunjukkan adanya keinginan untuk melangsungkan prosesi akad nikah, karena pernikahan itu kebalikan dari jual beli yang memang telah didahului dengan khitbah. Jika tempat akad nikah tidak siap untuk dilangsungkan akad nikah, tidak ada indikasi yang menunjukkan keinginan untuk melangsungkan akad nikah pada saat itu, maka akad nikahnya tidak sah. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad dengan menggunakan fi'il mudhari itu tidak sah. Seperti seorang lelaki mengatakan, aku kawini, aku nikahi, atau aku terima nikahnya atau kawinnya. Tidak boleh akad dilakukan dengan kata sindiran seperti aku halalkan putriku, karena para saksi tidak dapat mengetahui akan niat orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Seandainya wali perempuan mengatakan, aku kawinkan kamu, kemudian lelaki menjawab, aku terima, maka tidak sah menurut para ulama Syafi'iyah dan sah menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah. Kemudian yang ketiga, menurut para ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad nikah itu sah dengan menggunakan fi'il amr. Seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang perempuan, nikahkanlah dirimu dengan diriku. Dengan perkataan itu dia bermaksud untuk melakukan akad nikah, bukan khitbah. Kemudian si perempuan menjawab, aku nikahkan kamu dengan diriku, maka pernikahan keduanya sah. Penjelasan dari ulama Hanafiyah adalah, sesungguhnya perkataan si lelaki mengandung pemberian hak wakil kepada perempuan untuk menikahkan si lelaki dengan dirinya. Sedangkan jawaban si perempuan, aku nikahkan kamu dengan diriku, menempati posisi ijab dan qabul. Sedangkan penjelasan dari para ulama Malikiyah bahwa sesungguhnya bentuk fi'il amar dianggap sebagai ijab dalam akad secara adat, bukan merupakan kandungan dari pemberian hak wakil, dan pendapat ini lebih jelas pernikahan itu sah dengan adanya ijab atau istijab, meminta ijab. Kemudian yang keempat, akad nikah dengan menggunakan istifham atau kata tanya, seperti apakah kamu menikahkanku dengan putrimu? Lantas dijawab, aku telah menikahkan, atau iya, maka menurut para ulama Hanafiyah bukan merupakan pernikahan. Selagi orang yang melakukan ijab tadi tidak menjawab lagi setelah itu, aku menerima, karena perkataan apakah kamu menikahkanku merupakan pertanyaan atau minta kabar, bukan merupakan akad. Lain halnya dengan sigat fi'il amr, nikahkan aku, yang mengandung makna pemberian hak wakil sebagaimana yang telah kita ketahui. Ringkasan, menurut ulama Syafi'iyah, akad nikah tidak sah kecuali dengan sigat fi'il madi, bentuk lampau dan berasal dari kata zawaj, kawin, dan nikah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, akad nikah itu sah dengan menggunakan fi'il madi, mudhari, dan amr, selama ada indikasi yang menunjukkan akad dilakukan saat itu juga, yang bukan sekedar janji akad. Menurut jumhur ulama, selain ulama Hanabilah, tidak disyaratkan mendahulukan ijab daripada qabul, akan tetapi hanya dianjurkan seperti wali perempuan berkata, aku kawinkan kamu dengannya, atau aku nikahkan kamu dengannya. Para ulama Hanabilah berkata, jika qabul mendahului ijab, maka akadnya tidak sah, baik itu diucapkan dengan memakai sigat fi'il maupun fi'il amar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.